Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, happy Incredible Sunday. Saudara-saudara, mari sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat waktu yang baik, yang indah ini. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu, tolong kami semua, sehingga firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Daniel yang terakhir ya, pasal yang ke-12. Ya, untuk mempermudah kita kembali, saya memberikan satu tema judul ya, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, kenapa tema ini, judul ini yang saya munculkan, saudara? Karena kitab Daniel pasal 12 adalah nubuatan kitab Daniel yang terakhir dan yang belum pernah terjadi sampai hari ini. Dan ini dinubuatkan untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, saudara-saudara, apa saja peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Ya, berdasarkan nubuatan yang diterima oleh Daniel, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat yang pertama. Ya, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, saudara. Ya, jadi ini ya salah satu yang akan terjadi pada saat akhir zaman, yaitu kesesakan yang besar. Saudara, Yesus pernah juga mengajarkan kepada murid-muridnya ketika dia berkhotbah mengajarkan tentang akhir zaman. Matius pasal 24 ya, kita baca ini. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ya, perhatikan ya, Yesus juga mengutip apa yang disampaikan nubuat yang diterima oleh Nabi Daniel. Ya, ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, Nabi Daniel menggunakan kata kesesakan yang besar, tapi Yesus menggunakan kata siksaan yang dahsyat. Ya, nah saudara, kalau kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, ya mereka pernah mengalami masa-masa kesukaran yang besar ya, waktu mereka dibawa ke dalam pembuangan Babilonia, ya, waktu Antiochus Epiphanes berkuasa, ya, yang dinubuatkan tanduk kecil itu ya, dia mengubah bait suci menjadi tempat berhala dan melakukan pertentangan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi, ya. Saudara lihat tahun 70 Jenderal Titus waktu menghancurkan Yerusalem, ya, itu juga kesesakan yang besar ya. Saudara lihat juga zaman Nazi ya, kisah histori tentang Holocaust yang bagaimana berjuta-juta jiwa ya orang Yahudi dibasmi oleh Nazi ya. Sebelum lagi menjelang kemerdekaan tahun 48, peperangan-peperangan yang dialami oleh bangsa Israel sampai sudah merdeka pun ya, Liga Arab, pertempuran Liga Arab dan lain sebagainya, banyak kesesakan ya. Tapi firman Tuhan katakan lebih daripada itu yang belum pernah terjadi akan lebih dahsyat. Ini yang terjadi di orang Israel ya, sejarah bangsa Israel. Tapi saudara dan saya juga kita tahu ya, ada begitu banyak sejarah ada sejarah kesesakan di dalam dunia ini yang pernah kita tahu, saudara. Dan firman Tuhan katakan, pada saat peristiwa akhir zaman nanti ya, ada masa kesesakan yang belum pernah terjadi yang akan terjadi, saudara. Ya. Saudara. Tetapi juga yang menjadi penghiburan bagi kita, saudara, ya. Ayat ini berkata, ya, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ya, Mikael adalah salah satu pemimpin malaikat di surga ya, yang beberapa kali juga menolong Daniel dalam peperangan rohani, saudara. Ya, jadi kata muncul di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani, ya, ada kalanya itu dipakai untuk berdiri menentang. Ya, kita sudah melihat kisah Daniel bagaimana malaikat-malaikat membantu mereka, ya.
dalam peperangan alam lainnya, alam roh, ya. Jadi dalam kesesakan yang besar, ya, umat Tuhan itu akan mendapat pendampingan, saudara. Ya, kalau kita didampingi, tentu kita akan percaya diri, kita akan berani, ya, dan kita akan berani, saudara. Ya, ini janji, ya, bagi orang-orang umat Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, mereka akan mendapatkan pendampingan. Nah, saudara-saudara, ayat ini juga masih di ayat 1 berkata, ada orang yang akan terluput di masa kesesakan besar ini, ya. Bagian terakhir, saudara lihat. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi kalau kita ingin juga terluput di masa itu, harusnya nama kita tertulis dalam kitab buku kehidupan. Nah, saudara-saudara, di dalam beberapa terjemahan Alkitab, siapakah orang-orang yang ada dalam kitab buku kehidupan? Ya, saudara, Mazmur 69 ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, jadi orang yang ada dalam kitab buku kehidupan tentu orang-orang yang benar, saudara. Ya, Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sansugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi orang-orang yang ada dalam kitab buku kehidupan adalah orang-orang yang melakukan juga pelayanan pekabaran Injil, saudara. Ya, Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya, di sini menceritakan tentang orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, mereka lahir baru, mereka bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan, dan mereka menang terhadap dosa, saudara. Ya, mereka lah yang ada di dalam nama mereka yang ada dalam buku kitab kehidupan, saudara. Wahyu 21-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, jadi orang-orang yang masih terikat dengan dosa, ya, keinginan-keinginan dunia, nafsu dan lain sebagainya, nama mereka tidak ada dalam buku kehidupan, saudara. Jadi saudara yang ingin terluput dari masa ini, pastikanlah saudara juga ada, ya, di dalam kitab buku kehidupan. Ya, mungkin ada yang bertanya, langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk masuk dalam buku kehidupan? Saya selalu menganalogikan ini dengan ilustrasi, saudara. Anak saya, ya, waktu lahir dia harus didaftarkan di dalam kitab buku kehidupan negara Republik Indonesia atau akte lahirnya, saudara. Bagaimana caranya? Caranya saat pertama adalah dia harus lahir dulu. Ya, ya. Dia harus lahir dulu dan dia harus lahir dulu, saudara. Nah, saudara, demikian juga saudara kalau ingin masuk dalam nama saudara ada dalam kitab buku kehidupan kerajaan Allah, saudara juga harus lahir. Kalau saudara dulu lahirnya dari rahim seorang ibu, sekarang saudara harus lahir baru, ya, lahir dari air dan roh, dibaptis, saudara, baptisan air, ya, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Ya, saya tidak jelaskan ini dalam hal ini, tapi ini langkah-langkah bagaimana supaya saudara ada, nama saudara ada dalam kitab buku kehidupan. Ya. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa apa lagi yang akan terjadi? Ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi saudara, ada peristiwa selain kesesakan yang besar adalah kebangkitan tubuh. Ya, 1 Tesalonika, ya, Paulus, ya, juga sudah mengajarkan tentang hal ini, ya, kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup. Ya, kita baca ayat 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Nah, saudara lihat skema ini. Jadi pembinasa keji mulai, ya, di nafiri keempat, ya. Tetapi pada saat nafiri ke-7, ya, peristiwa kebangkitan tubuh itu terjadi, ya. Tuhan datang, ya, sangkakala ke-7 yang terakhir, kita akan diubahkan, mendapatkan tubuh yang baru. Ini skemanya, saudara. Ya, ya. Ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Yang ketiga, apa lagi, saudara? Ada hak spesial untuk orang-orang yang bijaksana. Ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ya, cahaya seperti cakrawala dan bintang-bintang itu maksudnya, ya, di dalam ayat-ayat yang saya sudah tampilkan, saudara bisa baca, artinya adalah kemuliaan yang akan diterima, mahkota atau jabatan yang akan diterima mereka, saudara. Ya, siapa? Yaitu orang-orang bijaksana. Ya,
Kita bertanya mungkin, siapa orang-orang bijaksana itu? Sebenarnya sudah dijelaskan di pasal sebelumnya ya, pasal 11 ayat 32-33 ya. Saya bacakan ulang untuk kita semua. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Ya, ternyata di antara umat-umat Tuhan ya, yang kuat bertindak, ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang bijaksana. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah orang-orang yang mengerti, melakukan, dan juga mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Inilah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendapatkan hak spesial, ya, mendapatkan jabatan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, coba cek, ya, kita evaluasi diri kita. Ya, selama ini kita adalah orang yang suka menuntun orang dalam kebenaran, atau justru kita adalah sebaliknya, adalah orang-orang yang membuat banyak orang tinggalkan kebenaran. Ya. Kalau kita adalah orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, kita adalah orang-orang yang bijaksana itu, saudara. Tapi saya berdoa, jangan sampai kita adalah orang-orang sebaliknya yang membawa banyak orang meninggalkan kebenaran. Saudara, yang keempat, apa yang akan terjadi? Ya, ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik dan akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, keempat yang terjadi adalah orang fasik akan terus berlaku fasik dan orang bijaksana akan memahami, mengenal firman Tuhan. Ini yang akan terjadi, saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik ya. Jadi akan ada masa penyucian, pemurnian dan pengujian, dan ada dua hasil yang muncul, dua kategori, yaitu adalah orang fasik dan orang bijaksana ya. Ya, fasik itu akan terus fasik, tapi bijaksana mereka akan memahami firman Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli ya, dia jago umat Tuhan, tapi dia tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, di manakah kategori kita? Apakah kita adalah orang fasik ataukah kita orang bijaksana? Saya mengajak kita melihat, saudara. Coba cek orang-orang di sekeliling kita, mungkin kita cek ya, atau mungkin diri kita bisa cek, saudara. Yang dari dulu kita ibadahnya suap-suap buku, timbul tenggelam, sekarang juga masih sama nggak? Saudara coba cek, ayo. Yang dulu sulit melayani, yang melayaninya asal-asalan, sekarang sama juga nggak? Coba cek kalau tidak percaya. Ya. Yang dulu sulit lakukan firman Tuhan, sekarang juga sulit nggak? Sulit juga. Coba cek ya. Ingat, yang fasik akan fasik, saudara. Tetapi saudara juga, coba kita lihat sebaliknya. Yang dulu setia beribadah, sampai sekarang masih setia, bahkan mereka melayani Tuhan. Ya. Yang dulu cuma pelayanan biasa, hari ini mereka makin menghambakan diri, saudara. Saya gembala, saya mengerti hal ini, saudara. Ya. Mungkin orang bilang yang melayani, kamu bodoh, habisin waktu di gereja, yang melakukan segala perintah Tuhan dan lain sebagainya. Ingat, yang bijaksana, mereka akan semakin memahami firman Tuhan. Dianggap dunia bodoh, tapi mereka mengerti apa yang dibawa oleh firman Tuhan, saudara. Ya, mereka akan semakin memahami firman Tuhan. Saya tidak tahu Anda yang bagian mana. Ya, penting untuk dimengerti. Jadilah orang bijaksana, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kitab Wahyu juga mencatat ya, ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Ya. Waktu Tuhan tidak begitu lama, saudara. Ya, saudara, kiranya saudara boleh mengerti ya, Roh Kudus boleh memberikan pengertian yang benar pada kita semua, sehingga kita boleh ya, mulai daripada hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir, ya, masa ini ya disebut pembinasa keji mulai berkuasa itu ya, ada durasi waktunya, ataupun antikris mulai berkuasa nanti ya. Ini peristiwa yang belum terjadi, ada masa waktunya ya. Ini dibicarakan dari ayat 5 sampai 7 dan ayat 11 dan 12 ya. Saya langsung saja mengajak saudara satu persatu. Kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saudara, di sini tertulis masanya adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, atau dalam terjemahan aslinya kata-kata ini adalah 1 masa, masa-masa, dan setengah masa. Ini juga dibicarakan dalam pasal 7 ayat 25 yang menggambarkan tentang antikris, saudara. Nah, saudara, masa di sini ya seringkali diartikan oleh orang tahun, padahal sebenarnya arti aslinya tidak ada kata tahun, saudara.
Ya, jadi menurut bahasa aslinya lebih tepat diartikan masa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, masa itu kelihatan berlangsung lama, tetapi Tuhan tiba-tiba dan pada waktu yang tidak disangka turun tangan mengakhirinya. Ya, ini juga sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, dia datang seperti pencuri, saudara. Ya, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Inilah pengertian yang lebih tepat, saudara. Ya, nah, saudara, kalau saudara lihat sini ya, penjelasan-penjelasan saya di khotbah-khotbah saya sebelumnya ya, kadang-kadang banyak orang yang menafsirkan bahwa masa di sangkakala keempat ini, saudara ya, masa keempat ini sampai ke-7 ini adalah 3,5 tahun atau 3,5 masa. Tetapi menurut penafsiran yang baru saya sampaikan ya, sebenarnya tidak ada kata tahun di situ ya. Jadi masa itu adalah masa yang sudah ditetapkan Tuhan ya. Nah, saudara, lalu di ayat 11 dan 12 di situ kita temukan ya, masanya juga disebut di situ adalah 1.290 hari. Ya, sejak dihentikan korban sehari-hari ya, sejak pembinasa keji berkuasa itu ya, 1.290 hari. Ya, berbagailah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari ya. Penafsiran yang umum ya, saudara, ya mengartikan begini, saudara ya. 1.260 hari itu harus ditambah 30 hari supaya genap 3,5 tahun ya. Jadi mereka menafsirkan bahwa 1 tahun itu 360 hari dikali 3,5, 160 hari, ditambahlah 30 hari ya. 30 hari adalah waktu tambahan Yesus perlu waktu tambahan untuk mengadili manusia. Sehingga kalau ditambah 1.260 tambah 30, totalnya 1.290, saudara ya. Saudara bisa lihat di gambar ini. Ya. Ya, ini ya. Nah, lalu yang kedua ayat 12, ada 1.335 hari itu didapat dari mana? Dari total 1.290 hari ditambahlah 45 hari. Dibutuhkan itu apa? Mengatur persiapan dengan baik dalam pemerintahan Kristus 1.000 tahun ya, tambah 45 hari persiapan supaya genap 135 hari. Ya. Nah, saya tidak menghakimi penafsiran ini, tetapi saudara sebaiknya secara kontekstual ya, yang lebih tepatnya ya, ini menyangkut kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Waktunya ya yang disampaikan kepada Daniel adalah tidak ada satu orang pun yang tahu, dan Daniel pun diminta untuk menyembunyikan dan mempertalaikannya. Sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya. Ya, jadi pesan di pasal 12 sebenarnya terletak pada bagaimana kita menjadi orang yang benar dan bijaksana, berjaga-jaga, saudara. Dan waktunya dalam kuasa Allah. Tugas kita tetap percaya, menanti-nantikan dan berjaga-jaga. Inilah pesan utama dalam kitab Daniel pasal 12. Ya, masalah waktunya kalau memang nanti tepat 1.290 hari atau 1.350 hari itu waktunya Tuhan. Ya, tetapi melalui pesan ini Tuhan sudah menetapkan waktunya. Tugas kita adalah menjadi orang bijaksana, percaya, menantikan Tuhan dan berjaga-jaga. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan ya. Ini adalah nubuatan Daniel. Kitab pasal 1 sampai pasal 9 saudara lihat sudah terjadi seluruhnya, saudara. Tapi pasal 10, khususnya pasal 12 ini, saudara, ya semuanya belum terjadi. Ya, kalau yang lalu saja sudah terjadi, maka kita tinggal menunggu waktu yang sedikit itu lagi, saudara. Ya, ada masa kesesakan yang besar, tapi ada pertolongan, pendampingan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ada orang yang akan terluput daripada masa itu. Itu mereka yang nama-namanya tertulis dalam kitab buku kehidupan, saudara. Ya, ada hak-hak spesial yang akan diterima, khususnya orang-orang bijaksana, saudara. Jadilah orang bijaksana, saudara. Ya. Dan saudara, waktunya adalah waktunya Tuhan. Ya, tugas kita adalah berjaga-jaga, bersiap. Ya, jadilah orang bijaksana. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Hari ini juga berakhirlah sudah pelajaran kita tentang kitab Daniel. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari bersiap, berjaga-jaga. Jadilah orang yang bijaksana, saudara, yang mempersiapkan diri kita, ya, setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan kepada kami, buat seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan, Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan tolong kami, kalau hari ini hidup kami masih menjadi orang-orang yang mungkin fasik, Tuhan ubah kami menjadi orang-orang bijaksana yang mau melakukan menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, happy Incredible Sunday.